Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alun Fali Gunawan, NIM channel 11171057 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu keterampilan klinik pada blok C6, yaitu pemeriksaan feses. Selamat menyaksikan. Jadi Pak, berdasarkan hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, kita mau lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi akan ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan untuk mengetahui apa penyebab penyakit yang Bapak derita. Jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan swab anus atau anal pada anusnya Bapak. Jadi nanti saya akan menggunakan spatel yang sudah diberikan selotip terlebih dahulu, di mana Bapak sudah membuka celangnya Bapak. Namun jangan khawatir, saya akan melakukan seprofesional mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, setelah pemeriksaan tersebut, nanti saya akan memberikan Bapak pot. Jadi Bapak bisa menampung fesesnya Bapak di dalam pot ini. Besok sebelum datang ke rumah sakit, Bapak bawa, Bapak keluarkan fesesnya, tampung di sini maksimal 3 jam sebelum ke rumah sakit. Nah, hasilnya nanti dari fesesnya Bapak akan kami lakukan beberapa pemeriksaan, dan kita lihat di bawah mikroskop. Bagaimana Pak? Sebelumnya saya meminta persetujuannya Bapak untuk dilakukan tindakan tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, bersedia. Jadi saya akan melakukan persiapan diri dan persiapan alat dan bahan, dan Bapak juga melakukan persiapan diri terlebih dahulu. Iya. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada keterampilan klinik kali ini. Yang pertama, secara umum ada meja kerja, tempat sampah medis dan non medis, sarung tangan, terus ada marker, sabun cuci tangan, dan ada air mengalir. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat melakukan hapusan tinja langsung. Yang pertama ada sampel tinja, kaca objek, penutup, kayu aplikator, larutan Lugol, larutan NaCl. Selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengawetan tinja. Yang pertama ada sampel tinja, 2 buah pot berukuran 2 ml dengan penutup yang rapat, larutan formalin, larutan polivinil, kemudian ada selotip, dan ada lembar rujukan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya alat dan bahan dibutuhkan untuk melakukan hapusan anal atau swab anal. Yang dibutuhkan pertama ada spatel, selotip, kaca objek, dan ada gunting. Dan yang terakhir, alat dan bahan dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan atau identifikasi hasil hapusan di bawah mikroskop. Yang dibutuhkan ada hapusan yang telah dilakukan dalam kaca objek, dan ada mikroskop. Pertama, kita akan melakukan pembuatan sediaan langsung. Jadi yang pertama dilakukan, kita menulis identitas terlebih dahulu pada kaca objek menggunakan spidol. Kemudian kita cuci tangan bersih, kemudian kita menggunakan handscoon. Setelah itu kita mengambil kaca objek, terus kita letakkan di atas meja atau tempat yang datar. Kemudian pertama kita mengambil larutan Lugol, kemudian kita teteskan sebanyak 1 tetes di atas kaca objek di sebelah kiri. Setelah itu kita mengambil larutan NaCl, kemudian kita teteskan di sebelah dari tetesan Lugol sebanyak 1 tetes. Kemudian kita mengambil kayu aplikator, kemudian mengambil sampel feses. Di sini kita mengambil sebesar kepala korek api. Kemudian kita letakkan pertama di larutan Lugol, kemudian kita aduk rata. Kemudian kita mengambil lagi sampel feses, kemudian kita letakkan di atas larutan NaCl. Setelah itu kita ambil cover glass, kemudian kita tutupkan di kedua larutan yang telah diberikan feses sebelumnya. Kemudian kita mengambil tisu untuk mengisap cairan-cairan yang keluar dari kaca objek. Kemudian kita buang di tempat sampah. Sediaan langsung siap dibaca di bawah mikroskop. Setelah itu kita melepasan handscoon dan melakukan cuci tangan bersih.
Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengawetan tinja atau feses. Yang pertama dilakukan, kita terlebih dahulu menulis label pada 2 pot yang berukuran 20 ml dengan label F menandakan bahwa dia akan diisi oleh larutan formalin, dan ini PV akan diisikan dengan larutan polivinil. Setelah itu kita melakukan cuci tangan bersih dan menggunakan handscoon. Kemudian kita mengambil larutan formalin 10% terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam pot. Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh atau 5 ml. Kemudian kita ambil lagi larutan polivinil, kita masukkan di pot satunya atau pot yang lain. Kita masukkan juga sebanyak 1 sendok teh atau 5 ml. Kemudian kita mengambil kayu aplikator, kemudian mengambil feses sebanyak atau sebesar sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu ke dalam pot yang berisi formalin. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu kita mengambil kembali feses menggunakan kayu aplikator. Kemudian kita masukkan di pot kedua menggunakan kayu aplikator. Kita aduk rata. Setelah itu kita tutup rapat menggunakan penutup. Dan jangan lupa memberikan selotip pada bibir dari pot tersebut agar mencegah terjadinya kebocoran. Kemudian kita membuka handscoon, terus mencuci tangan, dan selanjutnya kita akan melakukan penulisan pada kertas pemeriksaan laboratorium, mulai dari tanggal pengiriman, nama, umur, jenis kelamin, keluhan utama, serta diagnosis sementara. Selanjutnya kita akan melakukan swab anal. Jadi yang pertama kita melakukan cuci tangan bersih dan kemudian menggunakan handscoon. Setelah itu kita melakukan pengambilan atau swab pada anal pasien. Jadi yang pertama kita mengambil spatel, kemudian selotip, kemudian kita gunting selotip sepanjang 20 cm, kemudian kita rekatkan atau letakkan pada spatel di mana sisi yang perekat berada di sisi luar dari spatel seperti ini, sepanjang 20 cm. Kemudian kita melakukan pengambilan pada anal pasien, di mana terlebih dahulu kita meminta kepada pasien dengan posisi menungging, kemudian kita membuka pantat pasien sampai kelihatan anus dari pasien. Kemudian kita melakukan pengambilan menggunakan spatel yang sudah diberikan selotip dengan meletakkan atau merekatkan ujung dari spatel seperti ini. Kita putar-putar sebanyak 2 cm atau sepanjang 2 cm. Kemudian dari hasil pengambilan swab pada anal kita letakkan pada kaca objek yang sudah diberikan label sebelumnya. Kita letakkan kemudian pastikan tidak ada gelembung pada kaca objek tersebut. Kemudian kita menggunting kedua ujung dari kaca objek tersebut. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita membuka 3/4 dari kaca objek tersebut. Kemudian kita memberikan cairan toluen. Kemudian kita akan melakukan pembacaan di bawah mikroskop. Kemudian kita membuka handscoon dan melakukan cuci tangan bersih kembali. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi parasit di bawah mikroskop. Jadi yang pertama lakukan adalah kita mengambil sediaan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian kita letakkan di atas meja objek. Kemudian kita turunkan kondensor dari mikroskop. Kemudian kita mengatur cahaya pada diafragma dari mikroskop. Kemudian kita melihat objek dengan pembesaran 10 kali dan memutar atau mengatur dari makrometer untuk melihat jelas objek pada kaca objek tersebut. Dan tajamkan fokus dengan memutar mikrometer dari mikroskop. Lakukan pembesaran 45 kali jika dibutuhkan. Dan lakukan pemeriksaan secara sistematis dengan metode zigzag. Dan jangan lupa
untuk melakukan identifikasi parasit, di mana dapat dilihat telur, larva, maupun protozoa dari parasit tersebut. Jadi Pak, kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Jadi saya akan melakukan pengiriman hasil pemeriksaannya ke laboratorium untuk dilakukan penindaklanjutan. Jadi untuk menunggu hasil pemeriksaannya, Bapak bisa menjaga kebersihan diri, bisa menjaga kebersihan lingkungan, pakai kasurnya diganti, dan rutin melakukan penjemuran kasur, dan mandi dengan teratur sebanyak 2 kali dalam sehari. Pola makan juga dia jaga, terus makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Untuk sejauh ini ada ingin kita tanyakan atau ada ingin ditambahkan, Pak? Enggak ada juga. Tidak ada. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih, Pak. Sekian video saya mengenai keterampilan klinik pemeriksaan feses. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.